Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam program Santapan Iman hari ini. Mari kita muliakan Tuhan. Kita katakan hanya Tuhanlah yang paling mengenal isi hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudaraku, percayalah, apapun kondisi kita, hanya satu pribadi yang sangat mengerti akan kita. Dialah Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Datanglah padanya dan serahkan hidup kita hanya kepadanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan sertai kami, Tuhan jaga kami, dan berkata dalam diri kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, mari kita buka bersama-sama dalam kitab Injil Matius, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru kedua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita saat ini memang tidak sedang mudah-mudah, tidak sedang baik-baik saja. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan hal-hal yang menyesakkan dada. Politik sedang memanas, perekonomian juga sedang lesu, belum lagi dengan masalah-masalah yang saat ini kita sedang hadapi, sedang kita jalani, yang membuat hidup kita ini penuh dengan tekanan, penuh dengan pergumulan, dan penuh dengan hal-hal yang tadi saya katakan menyesakkan di dada. Banyak orang, saya percaya bukan Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang tidak kuat menahan beban hidup ini, sehingga ia stres, sehingga ia mengambil jalan pintas, sehingga yang ditawarkan oleh iblis itu pun dia ikuti. Supaya apa? Supaya dia bisa terlepas dari pergumulan hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini yang akan kita bahas bersama-sama ingin mengatakan bahwa ada satu pribadi yang bisa melepaskan kita dari pergumulan hidup kita. Siapakah itu? Mari kita bersama-sama buka dalam Matius yang tadi itu kita baca, Matius 11 ayat yang ke-28. Kita kupas satu persatu ayat firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan inginkan dalam firman Tuhan saat ini. Ayat 28. Marilah kepadaku. Perkataan marilah itu adalah tawaran yang Yesus berikan pada semua orang. Tawaran itu artinya
tidak memaksa. Bagi siapa yang mau, bagi mereka yang mau menerima uluran tangannya, marilah kepadaku. Artinya adalah hanya kepada dia tawaran itu berlaku, bukan kepada yang lain, bukan kepada tawaran yang lain ataupun kuasa yang lain. Hanya kepada dia tawaran itu berlaku. Marilah kepadaku. Siapa itu yang Yesus panggil itu? Siapa itu yang Yesus katakan itu? Marilah kepadaku semua, bukan orang-orang tertentu saja tawaran ini Yesus berikan, tapi semua orang tanpa terkecuali yang mau menerima tawaran uluran tangannya. Semua orang yang apa? Yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Arti perkataan letih itu adalah orang yang sudah menjalani kehidupan yang sangat panjang, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan penderitaan, sehingga dia letih. Dia sudah capek. Dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Dia sudah letih. Untuk orang-orang ini, Yesus katakan, marilah kepadaku. Hai kamu, semua kamu yang letih dan apa? Lesu. Lesu dikatakan di sini adalah orang yang sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa. Yang sudah benar-benar tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Mengalami keletihan dan mengalami kelesuhan. Ia sudah kehilangan tenaga. Ia sudah kehilangan energi. Sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa dan apa yang harus dia perbuat. Kepada orang-orang ini, tawaran Yesus itu berlaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan apa? Dan berbeban berat. Karena beban yang mereka pikul, itulah yang membuat mereka itu letih dan lesu. Artinya apa? Artinya orang-orang yang saat ini masih menanggung beban yang sangat berat, yang membuat dia letih dan lesu. Kepada merekalah tawaran ini Yesus berikan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Anda saat ini sedang letih dan lesu? Apakah Anda saat ini sedang berbeban berat? Apakah pergumulan hidup Anda yang membuat Anda merasa tak lagi tahu apa yang harus diperbuat? Anda sudah tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukan. Sehingga Anda mengalami kejenuhan hidup, mengalami keletihan hidup, mengalami kelesuan hidup. Dengar baik-baik. Ada suara yang memanggil, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dialah Yesus. Yesus mengulurkan tangannya, memanggil kita untuk datang padanya. Kita semua yang sedang berletih lesu dan berbeban berat. Lalu kata-kata yang berikut apa dikatakan? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang memberi kelegaan ini bukan siapa-siapa. Dialah Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Allah, Juru Selamat dunia yang berkuasa di bumi dan di surga. Dialah Yesus. Jadi, yang menawarkan kelegaan ini adalah Allah langsung. Marilah kepadaku
Hai kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Perkataan akan ini artinya dia siap memberikan. Dia siap memberikan. Artinya apa? Tawaran ini diberikan hanya kepada orang-orang yang mau menerima ajakannya. Maka dikatakan, aku akan. Dia mau memberikan tapi dia belum berikan. Kenapa? Karena ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mau menerima ajakannya. Aku akan memberi. Kita akan lihat, kita akan kupas satu persatu kata-kata Yesus ini mempunyai arti yang sangat dalam. Memberi. Perkataan memberi ini apa? Diberikan secara cuma-cuma. Tidak harus bayar. Tidak harus mengeluarkan effort. Tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Inilah yang dikatakan anugerah Allah. Aku akan memberi apa yang diberikan? Kelegaan. Apa sih itu arti lega? Arti lega itu adalah ketika kita sudah melalui ini semua. Saya lega. Akhirnya lega. Allah memberi kita kelegaan. Artinya apa? Dia akan mendampingi kita. Jadi, jangan salah ya, bukannya beban itu nanti dia yang pikul, tidak. Dia akan mendampingi kita, dia akan berikan kita kekuatan, dan sehingga kita bisa melampaui beban itu, melampaui masa-masa itu dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan Yesus, dan ketika kita sudah melampaui itu, kita katakan, haleluya, saya leganya luar biasa. Banyak orang yang salah kaprah, yang salah mengerti, yang berpikir bahwa ketika dia sudah datang pada Yesus, maka tiba-tiba ajaib, mujizat, magic, bebannya hilang. Tidak seperti itu. Ketika orang-orang mulai berpikir seperti itu, dan ketika dia datang pada Yesus dan bebannya belum hilang, maka dia akan kecewa pada Yesus. Tuhan, kenapa beban saya tidak hilang? Kan dibilang kan katanya kalau datang padamu beban hilang. Tidak. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan katakan apa? Aku akan berikan kamu kelegaan. Artinya, meskipun kamu sedang mengalami pergumulan, maka pergumulan itu tidak lagi berat buat kamu. Kenapa? Karena ada Yesus yang memberikan kita kekuatan. Ada Yesus memberikan kepada kita apa? Sukacita menjalani pergumulan itu. Sehingga seakan-akan kita tidak sedang menanggung beban. Ada Yesus. Dan itu Yesus lakukan free. Dia tidak menuntut bayaran apa-apa. Dia tidak menuntut upah apa-apa. Dan ketika kita bisa melewati itu semua, kita katakan, aku lega. Itu dikatakan, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ayat 29. Sampai situ kita sudah mengerti ya, apa yang dimaksud dengan ayat 28. Kalau itu sudah kita mengerti, maka meskipun kita berjalan dalam pergumulan, asal bersama dengan Yesus, hidup kita tetap sukacita. Amin. Haleluya. Ayat 29. Pikulah kuk
yang kupasang. Lihat baik-baik. Pikulah kuk artinya apa? Ada sesuatu yang tetap harus kita pikul. Apa itu? Kuk. Hukum. Hukum artinya itu aturan yang Tuhan berikan. Beban, tapi bukan beban dosa lagi, bukan beban lagi yang memberatkan, tetapi beban tanggung jawab yang Yesus berikan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk meneladani apa yang Yesus alami. Bagaimana cara kita meneladani apa yang Yesus alami? Baca kitab suci, baca firman Allah. Di sini kita akan melihat dan menemukan apa yang Yesus teladani. Setiap hari baca kitab suci. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Aturan-aturan hukum Taurat itu memberatkan manusia. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Kalau kamu melawan, kamu akan dihukum mati. Kalau kamu melawan, kamu akan dirajam oleh batu. Kalau kamu melawan, kalau matamu itu berbuat kejahatan, akan dicungkil dan sebagainya. Itu membuat kita itu akan merasa berat. Hukum-hukum yang sangat memberatkan kita. Tapi hukum yang Yesus ajarkan itu hukum yang sangat-sangat mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Apa itu? Hukum kasih. Contoh, jangan mencuri. Kalau hukum Taurat, jangan mencuri, itu dosa. Karena kalau kamu mencuri, kamu siap, tanganmu dipotong. Oh, beratnya luar biasa. Tapi, jangan mencuri. Kenapa? Karena ketika kita mencuri, itu artinya kita tidak mengasihi Allah. Kita telah didirikan sebagai orang merdeka. Merdeka dalam Kristus. Merdeka yang bertanggung jawab. Merdeka yang senantiasa hidup di dalam Yesus. Dengan begitu kita langsung tahu, oh iya ya, saya tidak akan mencuri. Kenapa? Kalau saya mencuri, saya akan membuat Allah sedih. Dan lain sebagainya. Itu contoh saja, itu contoh. Itu yang Yesus katakan, kuk yang aku pasang itu ringan. Kita lanjutkan lagi, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan dapatkan kelegaan. Jadi, kita tidak lagi hidup di dalam hukum, tapi kita hidup di dalam anugerah. Kita menjalankan setiap aturan bukan karena kita takut dihukum, tapi kita menjalankan setiap aturan karena apa? Karena itu sebagai ungkapan cinta kita kepada Allah kita. Allah kita udah begitu mengasihi kita. Untuk itu, kita tidak mau membuat Allah kita sedih. Itulah hukum Yesus. Itulah hukum kasih. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Hidup dalam Yesus adalah hidup yang menyenangkan. Hidup dalam Yesus adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Ketika kita saat ini, bagi siapapun itu, apapun itu pergumulannya, berat sekali, teramat berat, mari, Yesus Kristus, Allah, telah mengulurkan tangannya. Siapa yang mau percaya padanya dan mau mengulurkan tangannya, menerima tawaran Yesus, maka Yesus katakan,
Yesus akan memberikan kelegaan. Apapun masalahmu, Yesus sudah menjamin Dia pasti akan berikan kita kelegaan. Bukan berarti kita langsung dicopot masalah kita, tidak. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, maka beban itu tidak lagi terasa berat. Kenapa? Karena Yesus memberikan kita kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terimalah tawaran Yesus dan berjalan bersama dengan Yesus dan rasakan kelegaan yang Yesus berikan pada kita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.